Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita ambil waktu sejenak. Kita ambil saat teduh sejenak. Kita sama-sama tundukkan kepala. Haleluya Yesus Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Untuk hari yang baru boleh kami nikmati. Boleh kami rasakan semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Dan kami hidup hingga hari ini semua karena kebaikan-Mu Yesus Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa ucapan syukur kami kepada-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan sukacita, dengan ucapan syukur, inilah hati kami, inilah hidup kami yang kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sekalipun banyak masalah, pencobaan yang kami hadapi, tapi kami memiliki Engkau Bapa yang baik. Engkau selalu menopang kami. Engkau selalu menolong kami. Engkau selalu menjaga kami. Engkau selalu memelihara hidup kami. Mengucap syukur Bapa yang baik. Saatnya kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri saudaraku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu. Taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Kami sujud di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu. Taklukkan seluruh hidupku
Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan tinggikan, yang bagi jangan Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Sekali lagi angkat pujian kita, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Haleluya, selamanya Kau Allah yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Benar Engkau Yesus Tuhan, Engkau Raja atas kami semua. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kami telah dimenangkan Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami. Engkau yang layak terima penyembahan kami. Mari saudaraku,
Dengan penuh sukacita kita memuji Dia. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan setiap yang percaya kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita dengan sukacita kita memuji Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kita bersorak-sorai bagi Dia. Kita bertepuk tangan bagi Dia. Yesus Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuklah. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal selamanya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itulah pujian kami bagi Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Engkaulah Tuhan.
berdaulat. Semua di dalam penanganan-Mu Tuhan. Semua di dalam pengendalian-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Inilah doa kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Tidak ada seekor burung akan jatuh ke bumi Tuhan, yang nilainya hanya beberapa ribu perak Tuhan. Engkau berkata tidak pernah akan jatuh ke bumi ini kalau bukan karena kehendak Bapa di surga. Semua di dalam penanganan-Mu Tuhan, termasuk kehidupan kami umat-Mu di tempat ini Bapa. Bahkan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, yang akan mengikuti Tuhan ibadah streaming Tuhan di rumah. Semua Tuhan, tidak terlepas daripada jangkauan-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah pembela, Engkau adalah penjaga Tuhan, Engkau lah yang memeliharakan Tuhan, bahwa kami melebihi daripada burung-burung di udara. Sebab itu Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini Bapa. Biarlah Engkau berbicara atas kami semua, hiburkan, kuatkan kami semua Bapa. Segala puji syukur Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita yang diberkati Tuhan, mari kita sambut katakan amin. Shalom semua. Puji Tuhan. Kita sungguh sangat diberkati, amin. Puji Tuhan. Pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan ya, dengan temanya ya, agak sedikit aneh, mungkin asing kata-katanya, tapi saya mengambil kata-kata ini melebihi daripada kata-kata dehidrasi ya. Kita tahu kata dehidrasi, tahu ya, dehidrasi. Kalau dehidrasi itu namanya juga hidrasi hidrogen, itu salah satu unsur air ya. Dehidrasi berarti kekurangan air ya. Tapi saat ini kita berbicara tentang hipovolemia ya. Dan kita berbicara tentang hipovolemia rohani ya. Apa itu hipovolemia? Ini adalah satu kondisi ya. Tubuh kita ini 70%, 80%, bahkan 80% air. 80% air. Kalau itu mengalami sebuah kekurangan ya, termasuk di darah kita, kalau itu kekurangan perkirakan sampai 20%, seperlimanya. Jadi kalau berkurang sampai 20% dari berat badan tubuh kita, nah itu akan mengalami kondisi disebut hipovolemia ya. Satu kondisi yang menyebabkan lebih dari dehidrasi. Akibatnya semua bagian-bagian organ-organ tubuh kita akan mengalami gangguan, ginjal, jantung, ya, semua bagian-bagian penting di dalam tubuh ini akibatnya akan mengalami kerusakan, begitu. Ya. Ini akan menjadi sebuah masalah kalau ini terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kalau soal dehidrasi biasa itu umum, cepat kita bisa tangani dengan banyak minum air, ya, minum air. Ayat yang kita ambil ini kita berbicara di firman Tuhan. Kita tahu kisah daripada Tuhan Yesus menyampaikan sebuah firman, sebuah kata-kata di atas kayu salib. Ada 7 kata-kata di kayu salib yang Yesus keluarkan, tapi satu kata yang saya mau ambil, yang kita mau renungkan saat ini berbicara, ada kata-kata berkata, aku dahaga. Aku dahaga. Haus. Aku haus. Ya. Nah, kondisi ini yang perlu kita ketahui, mengapa kata-kata ini begitu penting?
Ya, berbicara tentang aku dahaga. Nah, saya memperkirakan bahwa yang Yesus alami ini bukan dehidrasi biasa. Yang Yesus alami ini berbicara tentang hipovolemia. Satu kondisi di atas lagi daripada dehidrasi. Kenapa? Salah satu kondisi mengalami hipovolemia adalah ketika kekurangan air melebihi daripada 20%. Coba perhatikan, mulai ketika Yesus dicambuk ya. Yesus dicambuk, keluar darah. Jadi hipovolemia ini bisa terjadi kalau orang tabrakan, darah keluar banyak. Makanya kalau darah keluar banyak, makanya harus ditutup atau gimana supaya jangan darah banyak keluar. Karena kalau darah banyak keluar atau air banyak keluar, itu menyebabkan oksigen akhirnya terhambat. Dan kalau oksigen terhambat, akibatnya akan mengalami pusing, pingsan, dan fatal adalah mati. Ya. Dan inilah yang Yesus alami. Sedikit demi sedikit darahnya itu tercurah, keluar. Dan saya perkirakan ini melebihi daripada 20%. Bayangkan dari sejak di bawah sebelum naik ke bukit Golgota itu. Darah terus menetes tak henti-hentinya. Ya. Bahkan ketika sudah naik ke bukit Golgota, apalagi yang terjadi sebelumnya, udah disambuk dikasih mahkota. Udah dikasih mahkota, darah terus keluar. Dan ketika darah terus keluar, ya, berjalan, orang kalau semakin melakukan sebuah aktivitas, tekanan darah makin cepat. Kalau tekanan darah makin cepat, ada saluran-saluran darah yang itu makin cepat keluar. Bahkan ditambah lagi dipakukan, ya, menggantung kaki. Coba saudara bayangkan dan renungkan. Ya, ini beberapa jam ini peristiwa ini terjadi. Perkirakan mungkin sekitar 6 jam ya sejak peristiwa itu terjadi. Sampai kurang lebih siang hari itu gelap gulita ya, 3 jam. Darah itu terus keluar dan itulah yang Yesus alami. Dan keluarlah ada satu kata-kata, aku dahaga. Orang yang kekurangan air, dia pasti akan merasakan sebuah kehausan. Hal yang baik di sini adalah berbicara tentang sebuah kehausan yang secara jasmani, itu yang Yesus alami. Tapi kita menangkap ada satu pengertian yang lebih dalam lagi, yang kita mau tangkap tentang sebuah kata kehausan. Kita berbicara tentang hipovolemia rohani. Apa ini yang terjadi? Kalau kita berbicara tentang dehidrasi yang biasa, Yesus ini sudah melebihi daripada dehidrasi. Tapi Yesus tidak pernah mengeluh di dalam hidupnya. Yesus tidak pernah marah sama Bapaknya. Yesus melewati semua itu. Bahkan ketika dia berdoa, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi tidak ada jawaban dari surga, Yesus tetap melakukannya, tidak menggerutu, tidak mengomel, dan dia lakukan terus sampai akhirnya. Yesus mengatakan aku dahaga ini tidak ditambah dengan keluhan-keluhan yang lain. Kecuali umat Tuhan di padang gurun 40 tahun ketika berkeliling, ya, ketika ada sebuah kekurangan dibawa keluar oleh Musa dan di depannya ada laut, mengeluh, ya. Musa, engkau membawa kami ini untuk mati di padang gurun, lebih enak di sana di Mesir. Ada bawang putih, ada semangka, dan sebutkan semua yang lain dalam firman Tuhan katakan. Engkau mau membawa berapa banyak keluhan-keluhan ketidakpuasan di dalam hidup kita. Dan Yesus berkata, firman Tuhan katakan, kita harus bersyukur. Kondisi saat ini bukan kondisi yang baik. Kondisi saat ini bukan waktunya untuk kita banyak mengeluh. Kondisi saat ini adalah untuk katakan, Tuhan terima kasih. Itu adalah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita lagi diberkati sama Tuhan, kalau semua lagi lancar, kalau segala sesuatu itu dengan baik, orang dunia pun bisa lakukan. Orang dunia pun bisa berkata, haleluya. Tapi inilah kelebihan daripada kita sebagai anak-anak Tuhan. Katakan amin. Dan Tuhan sedang menunggu yang terjadi kepada Ayub. Dan Ayub berkata, terpujilah Tuhan. Engkau yang memberi, engkau yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Aku lahir dengan telanjang. Aku juga akan kembali kepada Tuhan dengan telanjang, tidak bawa apa-apa. Jemaat yang Tuhan kasihi pada saat ini, adakah ketika kita mengalami sebuah dehidrasi, ada sebuah kekurangan di dalam kehidupan kita ini, ya,
Itulah yang terjadi kepada umat Tuhan. Ketika sudah dikatakan akhirnya laut itu terbelah dan menyeberangi. Peristiwa apa lagi? Ya, peristiwa apa lagi? Peristiwa ketika mulai tidak ada air. Air asin menjadi air tawar. Gak cukup sampai di sana. Ya, bosan makan mana, mengeluh tiap hari makan mana, begini aja, mengeluh lagi. Itu kedengar di telinga Tuhan, baca dalam firman Tuhan. Ya, dan itu tidak menyukakan hati Tuhan. Itu adalah korban-korban seperti Kain yang memberikan sebuah korban yang akhirnya tidak tulus, ya, yang tidak wangi di hadapan Tuhan. Semestinya kita memberikan korban seperti Habil. Dalam segala kondisi, segala keadaan, katakan Tuhan terima kasih. Aku mengalami hal-hal yang pahit. Aku mengalami hal-hal yang tidak enak. Itu namanya korban. Korban itu binatang harus disembelih. Nah kalau disembelih itu sakit. Kalau sakit dan kita berkata Tuhan terima kasih, itu korban. Tapi kalau kita tidak mengalami sakit dan kita mengatakan terima kasih, itu mah biasalah. Orang dunia juga bisa lakukan. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, pada waktu ini adalah waktu pengujian. Waktu ini adalah masa-masa akan ada pengirikan. Waktu ini adalah masa-masa di mana Tuhan akan melihat siapa yang berkualitas. Ya, beberapa minggu lalu sudah banyak disampaikan berbicara tentang kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas. Ya, digambarkan mungkin dengan berlian, itu luar biasa, nilainya mahal. Tapi mau tahu nggak itu berlian bisa jadi gimana? Dia mengalami sebuah tekanan yang begitu tinggi sekali di kedalaman dengan panas yang tinggi. Bertahun-tahun, puluhan tahun, ribuan tahun, akhirnya mengeras dan akhirnya jadi sebuah berlian. Ya, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, nggak ada yang disebut kata jalan tol. Tidak ada yang disebut jalan semua menjadi mudah. Tidak ada jalan ketika kita ikut Tuhan semua menjadi glory, haleluya. Kita anak-anak Tuhan akan mengalami ujian demi ujian, pencobaan demi pencobaan. Dan kita yang dengan satu kata, kita harus bangkit dan menang. Katakan amin. Inilah yang Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasih tidak berhenti sampai di sana. Satu saat ketika di Gurun Sin, umat Tuhan di sana, ya mulai berangkat lagi dan akhirnya sampai ke sebuah tempat yang kita tahu dengan nama Rafidim. Di Rafidim itu umat Tuhan katakan tidak ada air. Apa yang terjadi? Dulu sebenarnya air laut bisa menjadi diminum. Kenapa umat Tuhan tidak berkata, Tuanku Musa, mari kita berdoa berharap sama Tuhan. Kalau dulu pernah ditolong sama Tuhan, kita sekarang di sini tidak ada air, kita tidak bisa minum. Ya, mari kita berdoa sama Tuhan. Tidak dilakukan itu. Tidak dilakukan itu. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah, Musa, engkau membawa kami ini semua ke sini, anak-anak kami dan yang lainnya dan hewan-hewan ini untuk mati. Itulah kata-kata. Berapa banyak ketidakpuasan kau nyatakan? Mungkin kau sebagai anak ke orang tuamu, mungkin kau suami kepada istri, istri kepada suami, atau jemaat kepada pengurus, kepada pimpinan, atau semua segala hal dengan sesama. Berapa banyak ketidakpuasan itu yang akan terjadi. Ini adalah waktunya untuk kita bersyukur dan berterima kasih. Ya, kita baru merasa seseorang itu berarti kepada kita kalau satu saat orang itu sudah hilang. Saya sering kali suka kasih tahu ke yang lain, ke anak-anak. Kalau orang sudah hilang, baru dia tahu arti dari orang itu. Kenapa kita baru berarti bahkan dengan budaya-budaya yang membiasakan, baru kita mempersembahkan buah-buahan di atas meja, ya, dan kemudian kita sembahyang. Untuk apa? Kita perlu sembahyang adalah beribadah kepada orang tua ketika orang tua masih nobody is perfect, gak ada manusia yang sempurna. Kalau kita mau berbakti, kalau kita mau mengasihi, kasihi ketika lagi ada tanpa syarat. Kalau Tuhan dengan syarat, kita sudah tidak ada di sini. Kita selesai semua di sini. Tapi Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Katakan amin. Berapa kali kita melakukan sebuah kesalahan? Berapa kali kita jatuh? Berapa kali Tuhan tolong dan pimpin dalam kehidupan kita? Saat itu juga kita katakan, Tuhan, seperti itu ajarkan aku dengan cara itu. Aku juga mau meneladani Engkau. Ya, pada suami, istri, kepada orang tua, kepada anak, kepada sesama, kepada semua, ya, bahkan kepada semua keluarga Tuhan jemaat di tempat ini. Gak ada dikata sudah selesai, tidak ada, ya, sudah selesai dalam arti tidak.
Tuhan masih berikan kesempatan buat kita semua, makanya juga kita berikan kesempatan semua untuk sesama kita. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, akhirnya tidak dilakukan, ya. Ketika mengalami sebuah dehidrasi, kekurangan, itu tidak sebanding dengan apa yang Yesus alami di kayu salib. Itu baru sampai ke Rafidim. Di Rafidim dilihat haus, habis biasa kan kalau kita lagi jalan-jalan pergi misalnya ke Dago Pakar gitu, ya, kita haus dan kita cari air. Di saat itu ketika dari gurun Sin dan sampai di Rafidim, haus, dan ketika haus tidak ada air. Musa, engkau ini membawa kami untuk mati di sini dengan anak-anak kami. Ya. Jemaat yang Tuhan kasihi, akhirnya Musa datang kepada Tuhan. Tuhan, ini umatmu. Kalau tidak ada solusi ini, Tuhan, nanti baca ya. Mungkin mereka nanti akan melempari aku, Tuhan, dengan batu. Tuhan katakan, kau pergi, di sana ada di Horeb, di sana ada sebuah gunung batu. Kau berdiri di sana, kau pukul itu batu, gunung batu, maka akan keluar air dan minumlah umat Tuhan di sana. Tuhan cukup. Tuhan tetap sabar. Tuhan tetap sabar. Jemaat yang Tuhan. Mau tahu kenapa perjalanan begitu singkat itu akhirnya berkeliling lama menjadi 40 tahun. Akhirnya memang Tuhan katakan akan terjadi sebuah penyeleksian dari sebuah generasi yang tidak penuh dengan ucapan syukur. Itu akan terseleksi, ya, kecuali Kaleb dan Joshua, umurnya di atas 20 tahun, mereka yang masuk. Kenapa? Ciri-cirinya yang lain sebelum pengintainya, aduh, di sana tanah perjanjian, orangnya tinggi besar, kita ini seperti cacing, kita akan dimakan oleh mereka. Berapa banyak kata-kata pesimis, kekhawatiran, dan kecemasan. Jemaat yang Tuhan kasihi, Tuhan tidak suka dengan kata-kata yang pesimis. Tuhan tidak suka dengan kata-kata ya. Tuhan senang kita menyatakan, Tuhan, aku percaya bersama dengan Engkau. Engkau akan turun dan berkati Tuhan dalam setiap waktu. Itu yang Tuhan mau. Coba kalian sebagai orang tua, kita sebagai orang tua, kalau kita lihat anak-anak kita tiap hari pesimis, tiap hari, aduh kuliah susah, aduh ini ada gak mungkin, aduh ini. Gimana kita sebagai orang tua? Ya. Jemaat yang Tuhan kasih mulai pada saat ini. Ya, Yesus berkata, aku dahaga. Dahaga itu tidak disertai dengan sebuah keluhan-keluhan yang panjang lebar. Real aja, kalau dahaga ya udah, dahaga. Kalau kita mengalami sebuah kekurangan, kita katakan kita kekurangan. Tidak perlu tambah-tambah ini. Kita mengalami kekurangan di tempat kita kerja, kita mengalami kekurangan di tempat kita berjemaat, bergereja, kita mengalami kekurangan di tengah keluarga. Semua kita mengalami kekurangan-kekurangan. Tapi yang paling Tuhan mau dan Tuhan suka adalah ketika kita berkata, Tuhan terima kasih. Ya, aku melewati semua perkara ini, tapi aku percaya Tuhan, aku nggak berjalan sendiri, karena Engkau setia akan menuntun setiap itu. Amin. Jemaat yang Tuhan kasih, ini yang perlu kita bangun pada saat ini. Akhirnya jemaat yang Tuhan kasihi, umat Tuhan terpenuhi. Tapi sebuah pelajaran pada saat ini untuk kita tidak dengan sebuah kondisi yang tidak mengenakan, bahkan mengalami sebuah kekurangan itu, jangan sampai membawa kita jiwa kita, hati kita ini justru kita akhirnya menjadi menjauh, atau kita menjadi berkurang, atau tidak baik, menjadi rusak di dalam diri kita. Dehidrasi yang dialami ini, yang hipovolemia ini adalah lebih daripada dehidrasi biasa. Fatalnya secara rohani, saya mau menekankannya secara rohani. Jemaat yang Tuhan kasih, orang yang mengalami hipovolemia rohani, dia akan mengalami organ-organ rohaninya rusak. Gak akan punya perasaan lagi, gak punya empati lagi, cuek, gak peduli. Emangnya gua pikirin, ya, semua udah gak ada lagi hubungan dengan untuk menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan sesama, gak ada lagi. Ya, kalau sudah merasa dirugikan, kalau bisa membalas. Itu ciri-ciri orang yang mengalami hipovolemia rohani. Ya, kenapa? Karena kalau semakin oksigen ini kurang di dalam diri kita oleh karena kekurangan air, darah bahkan menjadi berkurang, ini menyebabkan semua gejala awalnya adalah pusing, ya, gak seimbang, dan akhirnya mulai gelisah. Itu yang dialami seperti itu.
Jemaat yang Tuhan kasih, kalau ada kegelisahan di dalam dirimu pada saat ini, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan sesama, jangan tuju orang. Masalahnya ada di mana? Diri sendiri. Kalau engkau nggak puas, kalau engkau merasa ada sebuah kepahitan dan kekecewaan, kalau engkau itu tidak bisa membereskan, jangan salahkan siapa-siapa. Kita tidak bisa menghalangi, katanya burung terbang di atas kita. Burung bebas aja dia mau terbang di atas kita. Tapi kalau burung itu hinggap di atas kepala kita, kita harus usir. Jadi siapa yang sebenarnya harus mengambil keputusan? Diri kita. Mau bahagia, siapa yang putusin? Diri kita. Ya, Tuhan kasih pilihan. Masalah kecil mau dibesarkan bisa. Masalah besar mau dikecilkan bisa. Tergantung siapa? Tergantung diri kita. Jadi saya suka kasih nasihat kalau ada keluarga ya datang minta nasihat, simpel aja. Maunya istri kamu apa? Ya, maunya istri kamu apa? Kayak kemarin ada yang menyampaikan suatu, Pak, saya ada masalah begini. Harus bicara. Menikah ini adalah dua, harus saling satu dengan lain. Ya. Dan itu yang Tuhan mau, menyenangkan sesama itu yang Tuhan mau, mengasihi sesama. Ya. Sok dicatat, jelas aja lakukan langsung. Istri kamu maunya apa? Istri maunya apa? Saya dengan istri juga seperti itu. Ya. Kalau ada hal-hal yang enggak ini, ya mungkin ya siaran ulang, apa-apa ya sedikit siaran ulang. Saya tuh dulu tuh kurang agak, maksudnya responnya tuh nanti juga bisa. Dulu kan belum ada zaman sekarang WA-WA-an ya, sekarang murah gitu biaya. Dulu mah ada pager, kalau enggak SMS paling juga seperti itu. Jadi kalau istri menyampaikan sesuatu, saya lagi dan udahlah nanti saya jawabnya kalau di rumah saya bicara. Tapi hal kecil itu ternyata ya istri menyampaikan, ya, itu harus cepat respon. Nah, saya harus berubah. Jangan berkata bahwa nggak bisa, saya bawaannya begini. Nah kalau begitu untuk apa menikah? Menikah itu adalah untuk saling satu dengan yang lainnya. Senangkan istrimu, istri menyenangkan suami. Jemaat yang Tuhan kasihi, ada hal-hal di dalam kehidupan kita mengalami sebuah dehidrasi yang melebihi itu, hipovolemia. Jadi apa yang menjadi pesannya saat ini sebelum kita mengakhiri? Jemaat yang Tuhan kasih, ada sebuah pesan. Yesus aja yang mengalami hipovolemia secara fisik betul-betul terjadi, tapi tidak banyak Tuhan. Ya. Dia hanya mengatakan ada satu kata saja. Ya Bapa, mengapa kau meninggalkan? Tidak ada hal. Kenapa saya harus begini, bla bla dan sebagainya. Tidak. Jemaat yang Tuhan kasih, yuk periksa di dalam diri kita. Pesan pertama saat ini di masa pandemi COVID-19 ini, ya, apakah kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan itu begitu akrab, atau justru makin social distancing sama Tuhan? Ya, khawatir semakin social distancingnya makin jauh. Ya, saya selalu mengingatkan diri saya sendiri untuk belajar saya di keluarga kalau ada doa bersama. Tapi saya belajar untuk sendiri punya waktu sendiri. Saya latih dan bukan harus menjadi sebuah, ini sebuah kerinduan kehausan. Di dalam Mazmur 63 ayat yang 1 Daud berkata, Tuhan, Allah Allahku, jiwaku haus akan Kau, tubuhku rindu akan Kau. Jemaat yang Tuhan kasih, kenapa Tuhan begitu senang dengan Daud? Sekalipun Daud pernah mengalami sebuah kejatuhan, tetapi Tuhan katakan kerajaannya tidak pernah akan digoyahkan. Sampai sekarang berkibar bendera Daud pada. Puji Tuhan, jemaat yang Tuhan kasih, saat ini selamat untuk membangun hubungan yang semakin akrab, jangan semakin social distancing dengan Tuhan. Amin. Ya, yang kedua, ya, bangun apapun pasti bisa terselesaikan ketika kita telah menerima sumbernya. Kalau sumbernya kita terus dekat, sumber kasih, sumber damai, sumber sukacita, sumber pengampunan, maka kita pun akan melepaskan semua ini buat sesama kita, keluarga, teman, kita bekerja dan iman. Nah, itulah yang Tuhan mau, ya. Seringkali dalam firman mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya selalu berpikir begini, kalau ada orang yang
Saya tuh selalu berpikir dia itu diri saya loh. Jadi kalau dia itu diri saya, kalau dia ada kekurangan, kalau saya ada kekurangan maunya, oh saya ada yang menolong, ada yang memperhatikan itu. Jadi saya juga seperti begitu. Jadi kasih sesamamu manusia seperti diri sendiri. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Ya. Dengan istri juga saya nggak bisa cari menang, cari kalah enggak. Saya sama Ren, saya sering kali bilang ya kalau dalam pembekalan pembinaan, saya selalu bilang kalau istri ada kekurangan saya. Sebaliknya seperti demikian. Ya. Puji Tuhan, jemaat yang Tuhan kasih, itulah jangan sampai mengalami hipovolemia rohani, bahaya fatal. Ya, jadi bagaimana caranya? Jaga hubungan yang dekat dengan Tuhan dan bangun hubungan yang baik dengan sesama. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita siapkan kita saat ini para pemusik. Ya, kita nyanyikan sebuah lagu. Tolong. Saya undang untuk Ibu Jawa Kudus untuk siapkan sebuah ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur Tuhan sebentar. Kami mau Tuhan menyambut dalam perjamuan kudus ini. Inilah yang sudah Kau ingatkan kepada kami semua Tuhan. Untuk kami melakukannya. Dan setiap kami melakukannya, kami mengingat dan memberitakan kematian Kristus. Berkati kami semua Tuhan. Dalam perjamuan kudus mempersiapkan semua ini. Berkatilah kami semua yang akan menyambut tubuh dan darah pada saat ini. Sucikan dan kuduskan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah bagi setiap kami jemaat berkati yang melayani dalam nama Tuhan Yesus. Sudah terima anggurnya bisa dibuka dulu sambil kita nanti berdiri. Engkaulah
katakan Engkaulah Tuhan. Oh, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Berserah Engkaulah Tuhan. Sekali lagi nyatakan Engkaulah Tuhan. Berdaulat atas hidupku. Berserah. Mari kita angkat ini satu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah tubuh dan darah. Kami bersyukur. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ketika malam itu tiba dan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya. Dan saat itu Yesus mulai memecah-mecah roti dan membagikan. Demikian juga air anggur yang dibagikan. Jemaat yang Tuhan kasih. Ketika kita memegang roti dan anggur ini, roti yang adalah tubuhnya yang terpecah. Ketika kita memakannya pada saat itu, ialah seperti Yesus hidupnya terpecah bagi banyak orang. Maka ketika kita memakannya, mari ialah hidup kita terpecah bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Makanlah tubuh Kristus, roti ini di dalam terima kasih. Bahkan kami Tuhan, untuk kami juga bisa terpecah bagi banyak orang, terpecah untuk keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, terpecah bagi sesama, dimanapun berada, selalu menjadi berkat seperti kehadiran. Kita angkat anggur ini adalah darah Tuhan yang tercurah untuk kita semua. Dan Yesus berkata, minumlah, inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah di dalam nama Bapa. Engkaulah ialah jemaat yang Tuhan kasihi. Engkaulah, ketika kita nyanyikan lagu ini, ialah Tuhan memberi kekuatan kepada kita semua. Ialah Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kita, berdaulat dalam keluarga, tempat kerja, gereja di mana kita berada. Engkaulah Tuhan. Engkau mengangkat setiap kelemahan Tuhan. Engkau mengangkat setiap ketidakberdayaan Tuhan.
Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengakhiri pada saat Tuhan yang percaya bahwa Engkau Tuhan yang telah memberikan kami kekuatan yang baru, semangat yang baru. Bersyukur untuk tubuh dan darah Kristus Tuhan yang Engkau berikan buat kami semua. Itu kekuatan, itu kemenangan semua. Kenapa Engkau yang memberkati kami semua Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak sebentar yang akan memberikan sebuah Tuhan yang Engkau sudah berikan, kembalikan syukur atas apa yang Engkau sudah berkati. Dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa, kita semua diberkati Tuhan. Mari kita sambut Tuhan. Amin. Silakan duduk jemaat yang Tuhan kasih. Haleluya. Good news hari ini dengan tema kehausan akan Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Dalam Mazmur 42 ayat 2. Ibadah tanpa kehausan akan berakhir tanpa makna dan hanya menjadi rutinitas belaka. Kehausan akan Allah adalah langkah dari setiap pribadi untuk selalu rindu mendalami pemahamannya akan Allah yang disembah. Tidak ada istilah cukup dalam memahami Allah. Banyak orang Kristen hanya perlu cukup mengenal Allah dan tidak melangkah lebih jauh lagi. Di lain pihak, semua orang haus akan berkat Allah. Haus untuk diberkati dalam perkara kebutuhan hidupnya, kepentingannya. Firman Allah mengajarkan dengan jelas, cari dahulu kerajaan Allah dengan kebenarannya. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, artinya bukan soal lahiriah yang sering diutamakan manusia. Maju dalam hidup adalah dambaan setiap orang. Namun seringkali ketika manusia maju hidupnya, Tuhan menjadi nomor 2. Tuhan hanya menjadi nomor 1 ketika manusia membutuhkan Dia. Saat manusia bergumul dengan kekurangannya, masalahnya, kesulitannya. Allah tidak mau dijadikan nomor 2. Dia harus selalu nomor 1. Untuk itu manusia perlu memelihara dirinya untuk selalu haus akan Allah. Kerinduan yang tak ada hentinya untuk maju dalam Tuhan, memahami Dia lebih dalam, mencari akan hadirat-Nya. Dunia selalu mengajak manusia untuk mencari yang kelihatan, sedangkan Allah membawa Anda dan saya pada yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kehausan akan Tuhan akan terus terpelihara jikalau kita dipimpin oleh Roh. Di luar itu, semua hanya semangat manusia, emosi dan kebutuhan sesaat yang berakhir dengan kebosanan dan kejenuhan. Muncul kemudian pemikiran, mau apa lagi? Sudah ke gereja, melayani, sibuk dengan Tuhan, apalagi dong? Berbahagialah Anda yang tidak pernah macet dalam Tuhan. Setiap gerak dan tindakan dalam hidup ini akan selalu berpusatkan Dia. Orang yang bermegah adalah mereka yang memahami dan mengenal Allah dalam Yeremia 9 ayat 24. Orang-orang ini akan selalu mencari dan mencari hadirat Allah. Selalu katanya. Selalu bertanya, Tuhan nyatakan lebih jauh lagi kemuliaan-Mu. Mereka yang menyelidiki dan membagikan pemahamannya akan Tuhan. Tidak pernah ada kemacetan rohani. Selamat beribadah dengan kehausan. Tuhan memberkati. Selanjutnya saya akan bacakan laporan keuangan untuk bulan Agustus. Saldo awal sebesar Rp1.866.805. Kemudian pemasukan dari ibadah umum 3.583.500, kemudian dari perpuluhan 19.833.308, kemudian pemindahan dana dari bank sebesar Rp2 juta. Sehingga total menjadi Rp27.283.613. Sementara semua pengeluaran sebesar Rp25.537.850. Sehingga saldo akhir pada bulan Agustus sebesar Rp1.745.763. Selanjutnya, ibadah umum seperti biasa kita lakukan hanya 1 kali sampai ada pengumuman
atau ada perubahan selanjutnya. Kemudian ibadah anak online kita akan sama-sama nanti saksikan pada jam 10 dan juga ibadah umum online streaming nanti pada jam 18 di YouTube channel GKNS. Selanjutnya ikuti protokol kesehatan, gunakan masker dan face shield, kemudian kita sama-sama periksa suhu tubuh, kemudian cuci tangan sebelum dan sesudah ibadah, juga jaga jarak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah kita dengan bersuka cita, hadapi hidup, jalani hidup dengan tetap semangat hidup, jangan sampai patah arang, saudaraku, dalam segala kesulitan dan tantangan yang kau hadapi, jalan bersama dengan Tuhan, bersama Yesus kita, aku menyertai kau sampai kesudahan Bapa di sorga. Akhir dari ibadah kami Tuhan pada bulan September, di minggu pertama dari bulan September 2020, dengan segala hal yang belum berakhir di seluruh dunia, termasuk di negeri kami, negeri tercinta Indonesia, yang terus berhadapan dengan berbagai pergumulan, tingkat kejahatan, tingkat penipuan, dan segala macam bentuk, oleh karena manusia berada di dalam kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhan minimal kehidupannya. Engkau tolong negeri kami, Engkau tolong akan Jokowi dan semua pemuka negeri ini, agar mereka Tuhan melakukan tugasnya dengan baik, dan kami menanti mujizat yang terjadi melalui teknologi kesehatan. Kami tidak hanya berharap kepada mujizat yang Engkau kerjakan Tuhan dengan cara-cara supranatural, tapi kami juga percaya mujizat yang terjadi oleh karena teknologi yang kau berikan melalui manusia-manusia yang mampu untuk dapat menciptakan, untuk dapat mengolah dan membawa akan vaksin yang nantikan seluruh muka bumi. Kami berdoa pada saat ini Tuhan juga untuk mereka-mereka yang tidak hadir, yang tidak datang oleh karena berbagai-bagai alasan, berbagai-bagai kesulitan. Pimpin mereka semua dimanapun mereka berada, Tuhan, agar mereka tidak kehilangan iman, tidak menjadi dingin dan tidak menjadi tawar, tetapi mereka boleh memelihara akan imannya dan mereka boleh menjalani akan kehidupan ini tetap di dalam Engkau, bergerak di dalam Engkau, dan tinggal di dalam Engkau adanya. Kami Tuhan menyerahkan hari Minggu yang baik ini, manapun kami bekerja, mungkin kami kembali ke rumah kami masing-masing, antarkan kami semua Tuhan dengan sukacita. Sidang jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, angkatlah tanganmu, ulanglah dengan damai sejahtera, ulanglah dengan keyakinan iman bahwa apapun dan bagaimanapun keadaanmu, Dia tidak pernah akan meninggalkan engkau. Dia yang memegang kau dengan kanannya, dan Dia hanya menjanjikan satu hal, yaitu kemenangan. Anugerah Allah Bapa, sekutuan di dalam anaknya dan di dalam Roh akan mengembali hati dan pikiran dari sekarang ini sampai barang Yesus Tuhan menyebut kita kedua kalinya. My soul, my Savior, not to thee, oh, we thank you, Jesus. How great is the we thank you, Lord Jesus. That is my soul, my Savior, Lord. Oh, glory, hallelujah. How great thou art, Jesus. How great, sing it one more time. How great thou art. How great thou art. Selamat hari Minggu, sampai Tuhan bertemu kita kembali. Puji nama Tuhan. Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat dapat mentransferkan melalui rekening yang tertera di deskripsi berikut ini.
Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.